mengajarkanku banyak hal tentang keseimbangan hidup. Dan itulah yang selalu membuatku ingat pentingnya berinvestasi. Seperti di era kini, aku selalu optimis dan tidak khawatir. Karena ada Pegadaian Digital yang selalu siap membantu. Bertransaksi apapun, di mana dan kapanpun. Mudah dalam satu genggaman. Tunggu apa lagi? Download aplikasi Pegadaian Digital sekarang. Tahun 2021 masih nggak pede? Saatnya pede, Pegadaian Digital. Buka aplikasi Pegadaian Digital untuk transaksi di mana saja. Bisa di kantor, parkiran, rumah, bahkan rumah mantan. Dengan beragam fitur, mulai dari jual beli dan transfer tabungan emas, booking gadai tabungan emas dan gadai efek, pembiayaan untuk kembangkan usahamu, bayar angsuran gadai, tebus gadai dan tagihan bulanan, dan cicilan emas dengan beragam brand ternama. Saatnya pede. Game terus. Sepeda terus. Daster terus. Mas, bobanya satu ya. Boba terus. Terus. Kalau terus-terusan boros, kapan nabungnya? Yuk mulai nabung. Tabungan emas di Pegadaian Digital aja. Ada promo mulai nabung hingga akhir tahun. Top up-nya bisa pakai kode promo gajian Mas yang ada di setiap bulannya. Kamu bisa dapat diskon hingga Rp250.000. Download aplikasi Pegadaian Digital dan mulai nabung dari sekarang. Yuk mulai nabung emas sekarang untuk masa depan yang cemerlang. Nabung terus ya! Epo dan Ade, dua pemain saham dengan cara transaksi yang beda. Lagi tanda tangan apa tuh? Oh, menjaminkan saham. Ya, hilang kan asetnya. Harusnya kayak Ade, gadai saham di Pegadaian. Untungnya nambah terus. Gadai efek aja. Hak corporate action tetap dimiliki. Kalau pinjaman sih sama keuntungannya. Bisa buat ngembangin usaha. Kebutuhan pansos kebeli juga. Tapi gadai efek emang ada lebihnya. Buat investasi saham juga bisa. Gadai efek aja. Untuk kebutuhan produktif, konsumtif, dan investasi. Waktu itu anak saya pernah sakit panas, saya terpaksa angin kenceng pulang. Sampai perahu saya di tengah perjalanan hancur, kena ombak. Kalau jaring, pakaian, apa yang kita bawa, udah duit termasuk kita boleh hasil dari sono, semua hilang. Kita udah nggak bisa nyelamatin itu, mikirin diri sendiri aja. Saya kalau hasil dari laut dapat 300, saya sisihkan 100 untuk perbekalan ke laut lagi. Dan saya sisihkan untuk simpenan, saya ada uang, juga ada emas. Kalau untuk emas saya nyimpennya di Pegadaian. Nah, selain juga saya dapat emas, saya juga dapat perlindungan diri. Kita sudah punya ada tanggungan resiko lah gitu yang kita nggak inginkan, seperti kayak ada musibah apa, kita kan udah ada tanggungan, artinya keluarga mungkin udah nggak khawatir lah gitu. Nah itu semua dipersiapkan untuk kebutuhan masa depan. Pegadaian. Hai, aku Ari. Pertama kali aku lihat dia, aku langsung jatuh cinta. Senyumnya, tatapannya, juga tawanya. Dialah wanita impianku. Namanya Audi. Aku ingin Audi jadi pendamping hidupku. Semua sudah aku persiapkan untuk menikahinya dengan menabung emas di Pegadaian Digital. Aku siapkan cincin untuk menikahinya dengan jaminan saldo tabungan emas. Inilah momen emas yang paling kutunggu. Dan hari ini, janji sehidup semati akan kami ucapkan. Dialah pendamping hidupku. Sayang, makasih ya udah mau menjadi pendamping hidupku selamanya. Terima kasih Pegadaian, sudah membantu kami mewujudkan momen emas ini. Momen emas pernikahan dapat terwujud dengan cicil perhiasan melalui tabungan emas. Miliki perhiasan emas dengan jaminan tabungan emas Pegadaian. Cantik itu adalah ketika kamu mengikuti kata hati, bangga dengan potensi yang dimiliki. Cantik itu adalah berani tampil percaya diri, berani berekspresi, mengembangkan setiap potensi yang ada.
emas. Kupercayakan memiliki perhiasan emas kepada Pegadaian. Mudah dan aman, bisa tunai atau cicilan. Dengan tabungan emas Pegadaian, kamu bisa memiliki perhiasan impian. Ingat emas, ingat Pegadaian. Pegadaian. Ayo, siapa yang punya cita-cita? Aku mau jadi dokter, astronot, jadi guru. Saya mau jadi pilot. Bu, aku ingin jadi pilot. Mulai sekarang kita nabung bareng ya. Rajin belajar ya nak. Isi celenganmu sudah ibu pindahkan ke sini. Wah, makasih ya Bu. Belum cukup. Tenang, kan masih ada tabungan ibu. Makasih, Bu. Yuk, nabung emas di Pegadaian. Sekarang bayangkan, kamu sedang berdiri di depan Ka'bah. Bayangkan, kamu akhirnya bisa menyentuh Hajar Aswad dan Kiswah. Bayangkan, kamu berdoa di tempat-tempat mustajab. Bayangkan, betapa bahagianya keluargamu bila berada di sana. Bayangkan, kamu bisa menunaikan ibadah haji dan kembali dalam keadaan suci. Jangan biarkan itu semua hanya menjadi mimpi. Sekarang, daftar Arum Haji sudah bisa pakai aplikasi Pegadaian digital. Dengan jaminan emas di Pegadaian, memudahkan kamu ke Tanah Suci. Kamu bisa daftar dalam genggaman smartphone-mu. Segera daftar Pegadaian Arum Haji di Pegadaian digital. Prosesnya cepat, mudah, dan aman. Untuk membuka rekening tabungan emas, ikuti langkah-langkah berikut. Pilih tombol Buka Tabungan pada halaman utama aplikasi Pegadaian Digital. Isi formulir pembukaan rekening tabungan emas sesuai dengan identitas yang kamu miliki. Pilih lokasi outlet Pegadaian terdekat sebagai tempat pembukaan rekening sekaligus pengambilan buku tabungan. Berikan persetujuan pada halaman rincian administrasi. Pilih metode pembayaran. Kemudian ikuti instruksi pembayaran sesuai dengan metode yang dipilih sebelumnya. Kamu juga dapat melakukan transaksi tabungan emas lainnya seperti jual emas, beli emas, transfer emas, hingga cetak saldo emas menjadi emas batangan fisik. Pilih menu info harga emas untuk memudahkan kamu memantau harga emas setiap hari. Dengan membuka rekening tabungan emas secara otomatis, kamu akan mendapatkan nomor identitas nasabah CIF yang dapat kamu lihat di sampul buku tabungan emas ketika pengambilan di outlet Pegadaian. Sekarang beli logam mulia bisa melalui aplikasi Pegadaian Digital. Login ke aplikasi Pegadaian Digital, lalu pilih menu logam mulia. Anda dapat memilih jenis logam mulia yang Anda inginkan. Tekan gambar untuk mengetahui spesifikasi dari logam mulia yang akan Anda beli. Tekan tambah untuk memilih logam mulia yang Anda inginkan. Anda dapat memilih jumlah keping sesuai yang Anda inginkan dengan menekan tombol plus atau minus. Jika jumlah keping sudah Anda tentukan, lalu tekan tombol selanjutnya. Pada halaman metode pembelian, Anda dapat mengkoreksi jumlah keping yang ingin Anda beli. Selanjutnya, pilih tenor angsuran, kemudian isi besaran uang muka. Biaya angsuran per bulan akan muncul secara otomatis. Pilih tempat pengambilan barang. Anda dapat memilih outlet Pegadaian yang diinginkan, lalu tekan tombol selanjutnya. Pada halaman konfirmasi pembelian, pastikan semua inputan sudah sesuai dengan yang Anda inginkan. Jika sudah sesuai, checklist tanda setuju. Kemudian, tekan tombol selanjutnya. Total pembayaran yang ditampilkan adalah total uang muka yang harus dibayarkan. Tekan detail pembayaran untuk melihat rincian. Pilih bank yang akan Anda gunakan untuk melakukan pembayaran. Setelah memilih bank, Anda akan diteruskan pada halaman tata cara pembayaran sesuai dengan bank pilihan Anda.
tekan tombol selanjutnya. Anda akan mendapatkan notifikasi pembelian logam mulia melalui SMS dan aplikasi Pegadaian Digital. Anda juga dapat melihat histori transaksi pembelian logam mulia. Tekan icon history. Pilih salah satu dari daftar transaksi Anda untuk melihat rincian. Semakin mudah memiliki emas batangan dengan Pegadaian Digital. This meeting is being recorded. Andai aku bisa menjadi seperti yang kau minta, ku jadi juta. Kala cinta membeda, tak peduli jika surga dan neraka tak pernah ada. Yang penting kau ada, meski tanpa panas pada. Mengapa sadar alam menjual satukan kisah kita bersama. Cintaku bertepuk harap yang tak ada, rintihan nada asmara. Ingin ku kembali ke masa remaja, serasa gali dan retna. Yang ku mau kau untukku, meskipun kau tak rindu. Engkau aku suka, ku ingin cinta tebar semerbak bercium pesona. Wahai angin malam, bantu aku menepi alam. Meskipun ini terlalu, ku yakin badai pasti berlalu. Lilin kecil pun merayu bijak. Hatimu, oh, cintaku bertepuk harap yang tak ada, rintihan nada asmara. Ingin ku kembali ke masa remaja, berasa gali dan retna. Yang ku mau kau untukku, meskipun kau tak rindu. Engkau aku suka.
hidupanku. Meski kau tak tahu, ada aku di hatimu. Yang ku mau kau untukku, meskipun kau tak rindu. Engkau aku suka. Yeay, semangat ya lagunya pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk Anda yang sekarang sudah bergabung bersama kami di Zoom ya, di webinar investasi emas bersama dengan Pegadaian Kanwil 11 Semarang. Ini luar biasa sekali karena ini adalah rangkaian dari webinar satu ke webinar lainnya mulai dari tanggal 8 Juni hingga hari ini. Nah, hari ini spesial sekali ya. Kenapa? Karena kita akan membahas sesuatu yang pasti sangat real, pasti akan terjadi dalam kehidupan kita, terutama nih untuk Anda para calon orang tua. Kan kita semua kan calon orang tua ya kan, di usia berapapun insya Allah kita adalah calon orang tua ya. Tentu kita pasti ingin sekali memberikan yang terbaik untuk buah hati ya kan, untuk anak kita. Apa sih yang akan kita tinggalkan? Pastinya adalah pendidikan. Nah, ini kalau yang udah ngomongin tentang pendidikan nih ya, pasti langsung kebayang, aduh biaya pendidikan Nesa pada saat ini naik terus tiap tahun gitu ya. Inflasinya luar biasa. Memang betul. Kalau tidak dipersiapkan. Nah, kalau dipersiapkan harusnya semuanya sudah ready ya. Namun seperti apa ya persiapan yang harus kita miliki dan berapa lama nih, berapa tahun nih kita harus mempersiapkan sebelum putra-putri kita nanti akan mulai sekolah, entah itu masuk TK, masuk SD, masuk SMP, masuk SMA, bahkan masuk kuliah gitu ya. Nah, kita pada hari ini akan membicarakan mengenai pendidikan pasti untuk sang buah hati. Bersama saya Nesa Gozal dan nanti sudah hadir narasumber kita pada hari ini ya, sudah hadir Bapak Joko Wiratno, nanti akan ada bersama dengan saya. Beliau adalah pemimpin cabang Pegadaian Pedurungan dan juga nanti akan bergabung melalui Zoom ya Ibu Kriseptiana Hendar Prihadi. Hai Pak Joko, apa kabar? Hey, selamat pagi Mbak. Wah, ini ternyata sudah hadir di sini Pak Jokonya ya. Baik, tapi yang pasti nanti kita ngobrol-ngobrol ya Pak ya. Kita akan diskusi bagaimana ya seharusnya memberikan sesuatu yang terbaik untuk putra-putri kita. Dan pastinya untuk Anda yang sudah bergabung di webinar kali ini, jangan lupa untuk absen ya. Nanti linknya pasti akan di-share di chat. Kenapa? Karena banyak sekali hadiah menanti Anda. Banyak sekali door prize dan door prize-nya nggak main-main ya. Mulai dari tabungan emas masing-masing Rp250.000. Habis itu ada Rp100.000 berupa pulsa atau e-wallet. Habis itu ada logam mulia baby gold ya, yang nanti akan bisa Anda dapatkan. Makanya jangan lupa untuk absen ya, akan ada nanti di chatnya gitu kan. Oke, baiklah. Untuk sekarang saya akan ajak Anda untuk menyaksikan terlebih dahulu ya, apa sih sebenarnya Pegadaian sekarang, bagaimana sih Pegadaian sekarang, kita akan saksikan yang berikut ini. Dunia usaha selalu bergerak seiring dengan kemajuan teknologi. Begitu juga dengan Pegadaian, selalu adaptif terhadap perkembangan zaman dan teknologi dari masa ke masa. Perseroan senantiasa memegang teguh dan menjaga tradisi inovasi agar perusahaan selalu memberikan solusi sesuai tagline, mengatasi masalah tanpa masalah. Perkembangan teknologi informasi di era ekonomi digital memacu kami untuk terus berinovasi dan mempertahankan eksistensi bisnis agar selalu tumbuh secara berkelanjutan.
peran baru melalui transformasi perusahaan yang mencakup transformasi kultural dan digital untuk mewujudkan visi menjadi the most valuable financial company di Indonesia dan sebagai agen inklusi keuangan pilihan utama masyarakat. Untuk mengeksekusi jalannya transformasi, Pegadaian menetapkan strategi G-Star yang mencakup Grow Core, Grab New, Groom Talent, Gen Z Tech, dan Great Culture. Perubahan adalah suatu keharusan agar perusahaan tetap tumbuh dan berkembang di tengah dinamika bisnis dan kompetisi yang semakin ketat. Siapapun Anda dan dimanapun Anda berada, perusahaan selalu siap melayani semua kebutuhan Anda dengan hadir di seluruh pelosok negeri, sehingga memudahkan akses dalam memanfaatkan produk dan layanan kami. Beragam produk dan layanan kami hadirkan sebagai solusi kebutuhan Anda. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, seiring dengan perubahan teknologi, Pegadaian pun mengembangkan produk dan layanan digital sehingga beragam transaksi tuntas dalam genggaman dan sentuhan jemari. Pegadaian terus menorehkan pencapaian dan prestasi buah dari kerja keras sebagai wujud komitmen dalam memberikan layanan terbaik kepada masyarakat. Sebagai badan usaha milik negara, Perseroan terus memberikan kontribusi untuk membangun negeri. Perseroan juga senantiasa berkomitmen penuh untuk melaksanakan tanggung jawab sosial kepada masyarakat. Atas kerja keras yang dilakukan, Perseroan memperoleh beragam penghargaan dari berbagai pihak. Pegadaian akan terus hadir untuk melayani dan membangun negeri. Pegadaian, mengatasi masalah tanpa masalah. Luar biasa ya perkembangannya Pegadaian sampai sekarang ini memang sudah banyak sekali yang bisa diakomodir oleh Pegadaian. Tapi masih banyak lagi loh yang belum diceritakan di situ, di mana nanti kita akan bahas lebih lanjut. Nah, tapi sebelum kita mulai webinar kali ini, kita akan perlihatkan terlebih dahulu ya tata tertib webinar pada pagi hari ini.
Nah, untuk Anda pastikan koneksi internet stabil selama acara berlangsung. Peserta dimohon untuk menggunakan nama lengkap saat registrasi. Peserta hanya dapat mengaktifkan mikrofon saat sesi tanya jawab atau saat diizinkan oleh MC. Peserta dilarang mengirim dokumen apapun antar sesama peserta. Peserta dapat memberi tanggapan atau bertanya melalui kolom chat, nanti kita akan pilih ya. Dan panitia dapat melakukan tindakan yang diperlukan apabila ditemukan pelanggaran. Nah, itu tadi dia tata tertib untuk webinar pada pagi hari ini, dan sekarang sudah bersama dengan saya Pak Joko. Siap. Ini aku seneng banget ya, soalnya kalau ngomongin tentang investasi, ngomongin tentang tabungan, pokoknya sesuatu yang berhubungan dengan apa sih yang kita perlu siapkan untuk masa depan gitu ya Pak ya. Betul. Wah, ini dan Pegadaian tadi saya lihat video company profile-nya, perkembangannya luar biasa ya Pak. Luar biasa sekali. Dari tahun ke tahun selalu ada saja inovasi-inovasi yang diberikan. Oke. Nah, Pak Joko, sekarang pada saat ini kan kita mau ngomongin tentang pendidikan. Begitu ya. Pendidikan ini kan seperti yang saya tadi katakan, tiap tahun inflasinya luar biasa, Pak. Betul. Ya, inflasi itu kalau di bidang pendidikan 3,81. 3,81. Jadi setiap tahun naik 3,81%. Itu di bidang pendidikan, ya. Dan itu mau masuk TK aja sekarang mahal. Iya, mahal sekali. Masuk SD mahal lagi, Ya. masuk SMP, masuk SMA, masuk kuliah Pak, luar biasa. Apalagi nih kalau sekarang anak kita masih kecil, aduh kuliah berapa tahun lagi udah berapa gitu kan ya Pak ya. Makanya harus dipersiapkan dengan sebaik mungkin. Nah, gitu ya. persiapan macam apa Pak yang harus kita lakukan? Ya, kita harus memperkirakan itu nanti biaya pendidikan itu berapa saat ini kan. Anak kita nanti sekolahnya tahun berapa kalau misalnya kuliah gitu kan. Nah, itu kita harus persiapkan sedini mungkin dengan cara banyak menabung. Gitu ya. Tapi apakah menabung saja cukup? Nah, silahkan Pak Joko untuk bisa share ke kita semua. Siap. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Nisa, Bu Tia dan sahabat Pegadaian yang sangat saya hormati. Salam sehat selalu. Selamat pagi. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan. Pagi ini di acara yang baik ini, di webinar kali ini, saya akan menampilkan atau membawakan materi pendidikan emas untuk sang buah hati. Jadi, seperti Mbak Nisa sampaikan tadi, biaya pendidikan setiap tahun mesti naik. Ya, jadi, tapi kita tidak boleh takut dengan kenaikan itu. Harus ada, yang penting kita harus persiapan. Nah, bagaimana persiapan yang harus dilakukan, itu nanti akan kita pelajari bersama-sama. Oke, kita mulai ya. Next, Mas. Jadi gini, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa biaya pendidikan itu setiap tahun meningkat. Sehingga kita juga harus persiapkan dengan baik. Menurut data BPS ya, BPS tahun 2020, itu inflasi yang dari sektor pendidikan itu 3,81%. Tetapi kenaikan rata-rata uang pangkalnya mencapai 10 sampai 15% per tahun. Sehingga ini yang harus kita sikapi dengan bijak. Next, Mas. Sikapi dengan bijak. Nah, sekarang gini, realita pendidikan di Indonesia, biaya pendidikan di Indonesia itu saat ini 100 juta. Tapi kenaikan tadi kan per tahunnya 15%, sehingga dalam jangka waktu 5 tahun kemudian biaya pendidikan itu akan berubah, bertambah menjadi sekitar 200 jutaan. Lanjut, Mas. Lanjut, next. Nah, kita sebagai orang tua itu kan mesti menginginkan anak-anaknya itu mempunyai atau mendapatkan kualitas pendidikan yang baik. Kualitas pendidikan yang baik itu tentunya akan diiringi dengan biaya yang tidak sedikit. Tapi jangan khawatir, semua itu bisa diwujudkan dengan emas. Ya, kenapa semua itu bisa diwujudkan dengan emas? Yuk kita lihat slide berikutnya. Jadi, next, Mas. Kenapa mempersiapkan dana pendidikan dengan emas? Kita sudah tahu
sudah pada tahu ya, karena emas itu tahan inflasi. Emas itu dianggap atau sering dianggap sebagai safe haven, jadi penyelamat apabila terjadi krisis. Jadi nilai emas itu tahan terhadap inflasi. Yang kedua adalah asetnya nyata dan awet. Nyata, benar-benar nyata, karena dan awet juga. Proses pembelian di mana-mana gampang, mudah ya. Mudah dikelola dan mudah diuangkan juga. Artinya gini, kalau kita butuh sewaktu-waktu, itu liquid, mudah sekali kita menguangkan. Dari emas itu diuangkan, dijual, atau digade, gitu ya. Sekarang kan bisa, yang penting kita dapat uang untuk pembiayaan. Bisa jadi kita menggade, bisa jadi kita kalau terpaksa sekali kita bisa menjual, silahkan dijual. Tapi itu yang terakhir, kalau masalah dijual terakhir, kan bisa digade. Digade itu kita dapat uang, kita masih punya kesempatan untuk melunasi sehingga itu menjadi milik kita lagi. Naik Mas. Naik. Nah, ini investasi emas untuk persiapan dana pendidikan anak ya. Tadi sudah saya sampaikan bahwa rata-rata kenaikan biaya pendidikan itu 15% per tahun. Kita estimasikan 5 tahun ya. Jadi untuk saat ini dengan misalnya ini cuma estimasi ya. 13 tahun usia anak kita. Jadi biaya pendidikannya 100 juta. Untuk 5 tahun ke depan sehingga anak kita itu sudah mulai kuliah, biaya pendidikan menjadi berapa tadi? 200 juta. Sehingga ini harus kita persiapkan dengan baik. Naik. Ya, jadi ini ada ilustrasi ya. Jadi karena ini tahun 2021, jadi kita ngambilnya tadi ringnya kan 5 tahun, sehingga kita ngambil data yang tahun 2016. Tadi biaya masuk kuliah 100 juta, dengan rata-rata kenaikan per tahun 15%, maka untuk tahun 2021 ini biaya masuk kuliah 200 juta. Ada berbagai cara kita untuk mencukupi biaya masuk kuliah tersebut. Kami tampilkan 2 simulasi ya. Yang satu menabung uang biasanya di bank ini 100 juta. Yang satunya nanti emas ya. Yang sekarang yang di bank dulu. Kita menabung 100 juta di bank. Kalau di bank rata-rata per tahun biasanya 5% lah kita dapat keuntungan itu. Sehingga pada tahun 2021, 5 tahun itu kita tabungan emas kita menjadi ya 127 lah. Nah, kalau dana tadi biaya kuliah yang dibutuhkan tadi 200 dan selama 5 tahun kita menabung di bank itu mencapai naik sih, dana kita naik dari 100 menjadi 127,6 ya. Itu kan belum cukup untuk menutup yang alokasi tadi yang 200 juta tadi. Itu yang untuk nabung uang di bank. Sekarang kita menginjak yang kedua. Kita nabungnya dalam bentuk emas. Kita nabung dalam bentuk emas sehingga uangnya sama, 100 juta. 2016, tahun 2016 harga emas itu 500.000 per gram. Sehingga 100 juta itu kita nanti akan dapat 200 gram. Tapi nominalnya sama ya, nominalnya sama, 100 juta. 5 tahun berikutnya, itu emasnya tetap 200. Tetapi besarnya, nilainya itu beda. Nilainya beda, ya, nilainya beda sehingga menjadi 200 karena harga sekarang ini per gramnya adalah 1 juta, udah 1 juta. Ya. Emasnya sama, 200 gram, tapi nilainya yang berubah. Gitu ya.
Jadi karena harga sekarang harga emas sekarang itu 1 juta per gram. Sehingga kalau kita dapat nabung 200 gram dan sekarang harganya per gram itu 1 juta, maka kan totalnya kita ada dana 200 juta. Nah, itu cukup untuk biaya pendidikan. Nah, ini ada sedikit tip ya. Tip mempersiapkan dana pendidikan dengan emas. Itu ada berbagai tip tadi. Yang pertama adalah menghitung biaya pendidikan saat ini. Yang kedua, nanti menghitung biaya pendidikan di masa yang akan datang, masa depan ya. Mengkonversi biaya pendidikan tersebut dengan gramasi emas. Yang tidak kalah pentingnya adalah disiplin dalam membeli atau menabung emas. Ini ada ungkapan gini, ini kan tip untuk mempersiapkan. Ada, saya pernah baca gini, ada 3 item yang sederhana saja. Kalau misalnya kita tidak punya rencana, gitu, hidup kita akan gitu-gitu aja. Ya, kalau kita tidak memulai langkah pertama, rencana yang sudah kita canangkan tadi akan menjadi suatu wacana saja. Yang ketiga, apabila rencana tidak kita jalankan dengan baik dan konsisten, tujuan dari rencana itu tidak akan tercapai. Ini ada hubungannya dengan tip ini. Oke, tip mempersiapkan dana pendidikan dengan emas. Sekarang ini di Pegadaian ada pembiayaan emas. Naik, Mas. Naik. Nah, pembiayaan emas di Pegadaian itu membantu merencanakan masa depan pendidikan yang lebih baik. Tentunya ada pertanyaan, kenapa kok di Pegadaian, enggak di tempat lain? Kita banyak mendengar bahwa ada investasi-investasi yang memberikan iming-iming yang besar ya. Tapi akhirnya apa? Ini ternyata di kemudian hari diketahui muncul berita investasi bodong, sehingga dana yang kita masukkan tadi, dana yang kita investasikan tadi akan lenyap. Oke, mengapa pendidikan harus di Pegadaian? Kita investasi emas harus di Pegadaian. Kita ketahui bersama bahwa Pegadaian itu adalah BUMN. BUMN tentunya dipercaya dong di masyarakat karena BUMN. Yang selanjutnya adalah Pegadaian itu sudah berdiri tahun 1901, sehingga sudah sangat-sangat berpengalaman. Jaringannya juga luas, dan sekarang bisa transaksi secara online, secara online. Dan punya banyak outlet, dan agen juga banyak, 4 ribuan lebih outlet itu. Agen Pegadaian juga 25 ribuan lebih. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah Pegadaian digital. Kenapa harus di Pegadaian juga? Karena aman. Serta Pegadaian itu juga terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Dan transaksinya juga mudah kan? Transaksinya juga mudah, cepat dan aman. Naik. Nah, ini akan ada dua nabung emas ya. Yang pertama adalah cicil emas dan Pegadaian tabungan emas. Cicil emas, Pegadaian cicil emas adalah pembiayaan kepemilikan emas batangan secara personal dan kelompok arisan dengan beragam fitur pembiayaan. Jadi ini boleh, untuk pribadi boleh, untuk kelompok juga tidak apa-apa. Ini namanya arisan. Nah, keuntungannya apa? Jaminan karatasnya 24 karat, bersertifikat juga, SNI maupun LBMA. Jadi standar nasional sama standar global. Untuk angsuran tetap. Jadi kalau misalnya sudah akad sekarang, besok harga naik, angsurannya tetap.
dan angsurannya ringan. Ya. Yang kedua adalah Pegadaian Tabungan Emas. Layanan pembelian dan penjualan emas dengan fasilitas titipan. Setiap rupiah yang kita tabung akan kita konversi menjadi gram emas. Pembeliannya murah banget, mulai dari 0,01. Kalau sekarang ya 10 ribuan, karena harga emas kan 1 jutaan. Terus waktu dan nilai top up, jumlah nilai top up-nya fleksibel itu. Kalau kita punya uang banyak, kita tabung. Kalau belum punya ya, nanti kalau ada aturan sedikit-sedikit, kita tabung yang sedikit itu. Nah, saldo emas itu juga bisa dicetak, bisa digade, itu kan, bisa ditransfer. Dan juga yang terakhir, yang ini enggak disarankan ya, dijual. Nah, ini fitur-fitur tabungan emas. Tadi sudah saya sampaikan sebenarnya. Ini beli emas, cetak emas, cicil perhiasan. Ada juga gade tabungan emas. Gade tabungan emas itu kita nggak usah membawa barang, ke Pegadaian nggak usah membawa barang, tapi dengan jaminan saldo tabungan emas kita. Emas kita, saldo tabungan emas itu juga bisa ditransfer. Misalnya Mbak Nesa punya rekening tabungan emas, saya bisa transfer ke rekeningnya Mbak Nesa. Nah, jual emas juga bisa. Jadi dapat dicairkan gitu. Saya kira dari saya itu ya. Nanti ada promo-promo yang akan disampaikan oleh Mbak Nesa. Oke ya, dari saya cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Joko. Sama-sama, Pak. Oh, luar biasa ya, langsung ngebayang. Aku udah nabung emas dari kapan ya? Dari tahun ini, dari tahun lalu dan segala macamnya. Oke, nanti ya kita akan bahas diskusi mengenai hal itu. Namun sekarang kita akan lanjut ya obrolan kita atau diskusi kita. Seperti yang tadi saya katakan bahwa hari ini akan ada tamu spesial, yaitu Ketua Penggerak PKK Kota Semarang, Ibu Kris Septiana Hendra Prihadi. Seperti apa sih kesehariannya? Kita saksikan video berikut ini. Setiap ibu wajib merencanakan pendidikan untuk buah hati, karena untuk mencetak generasi pandai di masa mendatang, generasi pandai punya rencana. Generasi pandai punya rencana. Wah, kalimat itu bagus sekali. Dan sekarang kita sudah bersama dengan Ibu Tia. Selamat pagi, Ibu. Halo Mbak Nesa, selamat pagi juga Mbak Nesa. Wah, luar biasa Ibu. Terima kasih Ibu sudah menyempatkan hadir di sini menyapa sahabat Pegadaian. Mungkin Ibu ingin menyapa sahabat Pegadaian terlebih dahulu, mau nggak Ibu? Halo semua yang hadir, Mbak Nesa, narasumber, juga Pak Joko tadi ya, kemudian sahabat Pegadaian semua. Mudah-mudahan kita selalu diberikan sehat dan apa yang kita kerjakan pada siang hari ini mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Amin, 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 ya rabbal alamin. Ibu, ini kita pingin ngobrol-ngobrol gitu kan ya. Oh, aku seneng banget akhirnya kita satu frame ya Ibu ya dengan Ibu Tia. Oke, tapi yang pasti mudah-mudahan Ibu juga dalam keadaan sehat. Karena saya yakin nih, Ibu sekarang nih belakangan ini kegiatan sehari-harinya lagi fokus apa ini Ibu? Iya, saat ini kan memang kegiatan kami lebih banyak Zoom seperti hari ini, jadi terima kasih sekali dari Pegadaian yang sudah mengundang kami dari Zoom, baik itu PKK maupun kegiatan lain yang di tingkat provinsi maupun tingkat
pusat begitu ya. Kemudian tetapi dari kami juga masih terus berusaha untuk sosialisasi mengenai protokol kesehatan, Mbak. Yes. Mengingat sekarang ini dengan jumlah kurang lebih 1.500 itu sangat-sangat mencengangkan sekali. Jadi mari kita sama-sama, Mbak Nisa, kemudian Pak Joko dan semua sahabat Pegadaian, kita sama-sama lah untuk selalu mematuhi protokol kesehatan supaya Iya harapannya Ibu, betul sekali. Kita juga pingin pandemi ini segera berakhir. Jadi kita pokoknya tetap patuhi ini ya Bu ya, pakai masker, jaga jarak dan semuanya ya Ibu ya. Makanya sekarang kita maskeran nih di sini. Oke, Ibu, tapi dengan Ibu banyak banyak sekali tadi kan Ibu sebagai ketua tim penggerak PKK, bahkan ada Bunda PAUD dan segala macam. Tentu nilai-nilai pendidikan ini kan menjadi sangat penting ya Ibu ya. Nilai pendidikan apa sih Ibu yang ditanamkan bagi para anggota PKK? Ya, jadi pada dasarnya adalah pendidikan adalah salah satu pemenuhan hak dari anak. Sehingga kita yang dewasa harus berupaya supaya memenuhi apa yang menjadi hak dari anak tersebut. Baik itu pendidikan, kesehatan, semua itu pemenuhan hak anak kita harus sebagai orang tua, sebagai orang dewasa harus memenuhinya. Dan pentingnya pendidikan, Mbak Nesa, kalau misalnya dalam kegiatan hal ini, baik itu Pokja 2, kebetulan tadi saya juga habis Zoom dengan Pospot Kota Semarang ya. Jadi itu melihat bahwa memang penting sekali yang namanya pendidikan. Karena dengan pendidikan ini menjadi fondasi untuk masa depan anak, tapi yang paling penting adalah fondasi untuk masa depan negara Indonesia. Karena di masa mendatang diperlukan anak-anak yang cerdas, anak-anak yang sehat, sehingga sudah waktunya kita sebagai orang tua untuk memberikan pendidikan kepada anak-anak. Di pendidikan itu kan kita tidak hanya pendidikan yang bersifat pembelajaran saja, tetapi ada pendidikan-pendidikannya yang dapat kita temui pada waktu belajar. Antara lain sopan santun, bagaimana kita bersopan santun kepada orang yang lebih dewasa, itu pendidikan yang harus sejak dini ditanamkan. Ya. Kemudian bagaimana supaya memunculkan apa yang menjadi hobi, apa yang menjadi potensi dari anak-anak tersebut harus kita munculkan. Misalnya dari kecil pengen bercita-cita seperti Mbak Nesa, menjadi presenter yang baik, menjadi presenter yang luar biasa, sudah kemana-mana, itu nanti dalam bidang pendidikan itu juga akan dimunculkan. Nah, jadi kalau berbicara masalah pendidikan itu sangat luar biasa pentingnya. Tapi di samping pendidikan yang formal, non-formal, sebagai orang tua adalah pendidikan yang pertama dan utama untuk anak-anak. Itu yang harus kita pertimbangkan sehingga bagaimana dalam rumah tangga kita memberikan edukasi, memberikan percontohan kepada anak-anak supaya anak-anak ini sesuai dengan harapan kita, sesuai dengan harapan bangsa. Begitu Mbak. Iya, jadi tadi sepertinya yang menjadi garis bawah adalah pendidikan karakter ya Ibu ya. Tapi sekarang Ibu dengan kita lebih banyak sekolahnya online, artinya kita lebih banyak ada di rumah ya putra-putrinya begitu bersama dengan orang tua. Apakah ini menjadi satu cara sebenarnya juga untuk akhirnya bisa menanamkan pendidikan karakter di anak-anak Ibu menurut Ibu? Iya, karena dengan anak-anak lebih banyak daring gitu ya, otomatis kita sebagai orang tua mendampingi pendidikan, mendampingi anak-anak, lebih banyak bertemu dengan anak-anak, otomatis ya seperti saya sampaikan kita harus memberi contoh yang terbaik untuk anak-anak kita agar anak-anak kita juga memberikan contoh agar anak-anak kita itu berlaku kesehariannya juga baik sesuai dengan harapan kita. Ya, sekarang kalau misalnya kita lihat ya Mbak, kalau kita lihat entah itu di medsos apa, itu kadang-kadang orang tua mencaci maki begitu ya, orang tua apa sih namanya berkata yang menurut kita semua bahwa itu tidak sopan, tetapi di depan anak-anaknya itu secara tidak langsung berikan edukasi kepada anak-anak. Ya, oleh karena itu seperti yang saya sampaikan ya, memang orang tua adalah guru yang utama dan pertama untuk masalah pendidikan. Iya, memang akhirnya pendidikan ini seperti menjadi basic sekali kita untuk akhirnya bisa bertahan, apalagi sekarang kompetisi makin hebat ya Ibu ya, dengan dunia yang perubahan zaman seperti ini begitu. Nah, tapi Bu, di satu sisi yang lain kita juga tidak bisa menutup mata bahwa pendidikan ini biayanya mahal sekali Ibu. Ya. Ini apa yang mungkin bisa Ibu share gitu kepada kita semua mengenai mahalnya biaya pendidikan sekarang? Ya,
seperti tadi saya sampaikan bahwa ya memang kita harus punya rencana, segala sesuatu itu harus kita rencanakan. Termasuk ingin punya anak berapa itu direncanakan, makanya adanya keluarga berencana, semua direncanakan. Apabila kita menginginkan anak kita mungkin supaya yang lebih tinggi, semakin tinggi, bagaimana upaya kita sebagai orang tua untuk memenuhi hak anak dalam pendidikan, otomatis kita sudah mempunyai rencana tentang biaya-biaya pendidikan. Yang kita tahu sekarang biaya pendidikan itu tidak murah, tetapi apabila kita punya tekad yang luar biasa, ingin meningkatkan potensi anak-anak kita supaya menjadi yang pendidikan yang tinggi, sehingga memang menjadi kewajiban kita untuk mengelola keuangan. Tadi saya sudah mendengarkan apa yang disampaikan Pak Joko. Ini adalah salah satu alternatif untuk bagaimana kita menyiapkan dana pendidikan anak-anak kita. Ya. Di samping itu, kalau misalnya berbicara masalah pendidikan, pemerintah Kota Semarang juga tidak tinggal diam saja. Banyak yang namanya beasiswa yang diberikan kepada masyarakat Kota Semarang, kemudian untuk SD, SMP itu juga digratiskan, gitu ya. Tetapi itu kan jalurnya tidak hanya SD, SMP, SMA, masih harus mungkin berbiaya, kuliah, S1, S2 masih berbayar, sehingga ya alangkah baiknya kita ikut merencanakan bagaimana sih biaya pendidikan untuk anak-anak. Iya, memang ya kalau bicara biaya pendidikan tuh langsung pusing kepala sih Bu sebenarnya gitu ya. Apalagi maksudnya tapi memang luar biasa, saya apresiasi sekali, banyak sekali bahkan kemarin saya juga membaca mengenai, karena kan kemarin kita juga baru ada proses PPDB ya Ibu ya, pendaftaran peserta didik baru, dan di pemerintah Kota Semarang juga memberikan ada sekolah swasta gratis dan segala macam, artinya ada peluang untuk itu juga gitu. Jadi ini memang hal yang luar biasa. Tapi Bu, ini saya mau curhat sedikit ya Ibu ya. Dulu itu saya suka pada saat saya ngomong ke orang tua saya gitu, saya pingin ini. Itu dulu sempat ada drama di masa lalu saya gitu, bahwa orang tua tidak bisa memenuhi karena memang masalah biaya begitu kan ya. Saya pingin tahu, Ibu pernah nggak sih mengalami hal seperti itu? Maksudnya pingin les sesuatu atau pingin apa gitu, tapi memang biayanya nggak bisa begitu. Ini jadi curhat ya. Jadi memang pada waktu ini curhat ibu-ibu ya. Pada waktu mungkin tahun 92 gitu ya, bapak saya meninggal, kan otomatis ibu saya tidak bekerja, otomatis semuanya jadi berubah. Tapi dalam hati saya pengen pada waktu itu untuk menyelesaikan kuliah saya dulu. Saya harus kuliah selesai cepat-cepatnya, setelah itu saya harus bekerja, gitu ya. Jadi ya memang pada waktu itu saya pengen les ini, pengen les itu, kok kasihan gitu ya, karena kan kakak saya kuliah, saya juga kuliah, adik saya masih SMA. Jadi kalau saya lebih memahami ya sudahlah, saya harus selesai kuliah, habis itu saya harus bekerja begitu ya. Ya begitulah Mbak. Jadi memang ada satu masa yang saya harus bisa memahami bahwa kondisinya memang tidak seperti yang kita harapkan, pengen les itu, pengen les ini, pengen itu begitu ya. Tapi ya itu sebagai dorongan semangat saya untuk terus maju karena kondisi itu. Iya, ini luar biasa sih. Maksudnya kalau Ibu Tia juga mengalami hal yang sama, artinya tentu empati terhadap ibu-ibu yang juga pastinya pusing perkara biaya pendidikan ini menjadi lebih nyata gitu kan Bu. Tapi kalau Ibu Tia sendiri ada nggak pengalaman mempersiapkan biaya pendidikan Ibu? Misalnya memang udah tahu nih, 5 tahun lagi masuk SD misalnya gitu, lalu apa yang Ibu Tia siapkan pada saat itu begitu? Oh ya, saya ya lebih banyak ke menabung ya Mbak. Saya lebih banyak ke menabung, saya persiapkan banget anak-anak saya sekolah. Waktu itu juga ada Pak Indi. Iya. Ada Pak Indi. Oh, halo Pak Indi, Hadi. Wah, kita ngundang Bu Tia dapat Pak Hendi nih. Selalu sehat, jaga kesehatan, protokol kesehatan. Ini COVID-nya lagi naik nih, jadi semuanya harus
selalu prokes. Ya, matur nuwun. Waalaikumsalam, terima kasih Pak Hendi. Wah, lumayan ya. Kita dapat guest star sebentar gitu tadi. Ya baiklah kalau begitu. Tuh diingetin tuh teman-teman, jangan sampai sahabat Pegadaian lupa pakai masker. Aduh jangan ya, pokoknya sekarang nih sekolahnya lagi tinggi-tingginya. Oke, kembali ke itu Bu tadi, apa namanya, mempersiapkan biaya pendidikan gitu. Tadi berarti Ibu udah mulai kayak nabung. Itu bisa aware-nya karena apa Bu? Aware maksudnya, oh iya 5 tahun lagi nih, oh ternyata udah 2 tahun lagi nih anakku masuk SD, atau bagaimana Ibu? Ya, kalau saya ya selalu saya prepare ya, Mbak. Dan menyekolahkan anak sesuai dengan kemampuan saya. Kemudian pokoknya semua itu direncanakan dan harus sesuai dengan kemampuan kami gitu ya, saya dengan Pak Hendi. Jadi sekolah sesuai kemampuan, kalau misalnya mau les juga sesuai dengan kemampuan kita. Dan itu memberikan pemahaman kepada anak-anak saya bahwa pendidikan itu sangat-sangat penting sekali. Jadi dari pendidikan itu bisa belajar banyak hal, bisa bertemu dengan banyak hal. Kalau Pak Hendi sampaikan bahwa kalau kamu pendidikan, sekolah, ketemu dengan banyak jaringan, nanti suatu ketika jaringan tersebut akan diperlukan pada waktu dewasa nanti. Ya memang buat saya pendidikan itu sangat penting sekali, buat keluarga saya sangat penting sekali, sehingga saya selalu mencontohkan juga Mbak, kalau bisa anak-anak ya saya selalu sampaikan kepada anak-anak, kalau bisa ini Mama ini S2, Papa ini S2, ya alhamdulillah nih mungkin ujian akhir S3. Jadi saya berharap sekali anak nanti mungkin 2 bulan lagi Mbak ujian akhir untuk S3 apa namanya saya kurang paham. Jadi Ibu ujian S3 2 bulan lagi. Bukan Pak Hendi, Pak Hendi. saya S2. Aduh. Wah luar biasa Pak Hendi di tengah pandemi COVID menyelesaikan disertasi. Wah saya tahu perjuangannya luar biasa. Iya, karena mungkin ya. Mungkin karena baru pandemi Mbak, jadi mungkin kegiatannya jadi berkurang, jadi ya udah sekolah aja gitu ya. Ya jadi mengedukasi anak-anak pentingnya belajar, pentingnya sekolah yang setinggi-tingginya. Saya sampaikan bahwa kenapa orang itu harus bersekolah tinggi, karena apabila dia ada persoalan-persoalan, dia pasti solusinya berbeda dengan mohon maaf yang sekolahnya mungkin di bawahnya gitu ya. Saya contohkan misalnya, ngapunten sangat ya, misalnya bersekolah di SMA. Ada solusi, ada persoalan, kemudian ada juga yang sudah lulus S1, pasti dalam memberikan solusi pada permasalahan itu pasti berbeda, karena kan dia membaca literaturnya lebih banyak, bertemu dengan teman-teman yang lebih tinggi, kemudian sekolahnya juga lebih tentunya berbeda dengan sekolah SMA, sehingga saya penting sekali pendidikan, oleh karena itu saya persiapkan dengan baik, saya persiapkan sekali mengenai biaya pendidikan. Cuman mungkin saya masih belum paham mengenai pendidikan lewat Pegadaian itu, nanti saya juga akan belajar contohnya. Ya, ini menarik sih tadi Ibu Tia mengatakan bahwa Pak Hendi sekarang sedang mengejar S3-nya dan segala macam. Ini seperti menjadi satu contoh gitu ya Ibu kepada kita semua, bukan hanya kepada putra Ibu aja gitu, tapi kepada kita semua bahwa ternyata mengenyam pendidikan itu tidak mengenal usia, tidak mengenal jabatan, tidak kesempatannya itu terbuka untuk kita semua gitu ya Ibu ya. Iya betul sekali Mbak, tidak mengenal usia. Jadi saya sebutkan bahwa saya barusan aja Zoom dengan ibu-ibu kader Pospaut yang ada di Kota Semarang. Mungkin Zoom-nya lebih dari 500 sampai 700 tadi ibu mengikuti. Kemudian dari Semarang Tengah Bu Siti itu bercerita bahwa beliau di usia 60 sekian itu bisa menyelesaikan S1-nya. Luar biasa. Kemudian waktu saya bertemu Bu, saya juga pengen S2. Saya support sekali Bu. Monggo silakan S2 Bu. Jadi yang namanya pendidikan tidak mengenal usia sama sekali, asal yaitu Mbak punya keniatan gitu. Yang muda nggak mau sekolah juga banyak, juga ada gitu ya. Yang sepuh-sepuh menyelesaikan sekolahnya setingginya juga ada. Begitu Mbak. Ya. Ini kalau misalkan ditarik lebih luasnya lagi bahwa yang namanya pendidikan tidak mengenal usia, tidak mengenal gender juga ya Ibu ya. Maksudnya kita sebagai perempuan juga harus mengenyam pendidikan setinggi-tingginya juga begitu. Itu bisa harus Mbak. Ya, itu kayak bisa menjadi contoh ke putra-putri kita nggak sih Bu? Maksudnya nih kita aja sebagai orang tua nih dengan segala macam beban pekerjaan kita masih bikin tugas lah, bikin ini, maksudnya mengikuti lah ya pendidikan gitu. Itu bisa menjadi contoh untuk putra-putri kita ya Ibu.
Iya, iya betul. Jadi memang seperti yang saya sebutkan bahwa yang namanya orang tua adalah pendidik yang pertama dan utama untuk anak-anak. Sehingga alangkah baiknya kita memberikan contoh yang terbaik buat anak-anak kita. Pendidikan yang tinggi, tapi sesuai dengan kemampuan anak itu penting sekali. Karena bagaimanapun juga nanti anak itu kan akan mandiri. Tidak mungkin waktu anak-anak sekolah masih kita dampingi gitu ya. Tapi suatu ketika kan mereka pasti mandiri. Pada waktu mandiri ini diperlukan sekali pendidikan supaya apa yang menjadi persoalan-persoalan, apa yang menjadi harapan-harapan itu tercapai karena ada dasarnya dulu pendidikan yang tinggi. Ya, Ibu apa sih pentingnya Ibu tadi kita sempat ngomongin nih tentang les ya, dan maksudnya yang di luar pendidikan formal. Apa sih Bu pentingnya mengikuti hal-hal lain itu? Apa juga pentingnya untuk bisa belajar? Ada yang bilang hard skill, soft skill gitu. Ya. Kan katanya karena kan bayar les itu kan juga tidak murah juga ya Ibu ya gitu. Kita sebagai orang tua, ini bayar sekolah aja udah mahal, ini ada les lagi gitu Bu. Ya. Ya, itu penting, itu juga salah satu untuk mengeluarkan apa yang menjadi hobinya, apa yang menjadi potensinya. Apa yang menjadi hobi, apa yang menjadi potensinya, selalu kita dukung terus anak-anak kita supaya mereka itu lebih dapat menyalurkan. Karena kalau misalnya dalam berkegiatan, dalam hal pendidikan, dalam hal pekerjaan, kita juga harus bisa menyamankan, membuat aman diri kita dengan hobi-hobi kita. Ya, jadi kalau misalnya mungkin dokter gitu ya, dokter tapi dia punya hobi mungkin menyanyi, mungkin kegiatan-kegiatan lain itu bisa disalurkan. Kemudian mengapa pentingnya les? Ini yang kadang-kadang itu saya masih suka berdebat dengan anak-anak saya. Kalau saya, apa yang menjadi kekurangan kamu? Apa yang kamu susah di sekolah sih? Misalnya kamu susah di sekolah matematika, ayo dibantu sama guru les gitu ya. Tapi kadang-kadang yang menjadi persoalan di anak-anak saya, kalau di mana-mana itu kayak namanya les itu yang potensi, yang bagus itu baru dileskan supaya berkembang mah. Oh ya ini jadi ini juga. Jadi kadang-kadang perdebatan saya sama anak-anak gitu. Menarik sekali ya. Oke, Ibu, kita tahu bahwa agenda Ibu habis ini ada masih banyak hal lagi, tapi mungkin sebelum Ibu pindah ke agenda berikutnya, Ibu bisa nggak memberikan tips kepada kita semua sahabat Pegadaian, terutama untuk biaya pendidikan untuk anak-anak kita? Ya. Jadi pada dasarnya adalah kita sebagai orang tua tentunya ingin memberikan pendidikan yang terbaik buat anak-anak. Dalam hal ini direncanakan dengan sebaik-baiknya, diprogramkan dengan sebaik-baiknya. Ada banyak hal-hal yang bisa kita persiapkan untuk memenuhi hak anak dalam hal pendidikan. Salah satunya yang sekarang baru tren adalah lewat Pegadaian. Jadi dengan Pegadaian ini saya supporting sekali. Saya tentunya apresiasi sekali karena ini adalah upaya untuk meningkatkan potensi anak-anak Indonesia agar mereka menjadi orang-orang yang hebat kelak kemudian hari. Begitu Mbak. Jadi saya juga mengucapkan terima kasih sekali kepada Pegadaian karena sudah membuat inovasi yang sangat luar biasa yang bisa diikuti oleh semua lini, semua masyarakat. Jadi tidak hanya untuk yang kaya-kaya saja, tidak hanya ini ya, tapi semua bisa mengikuti sesuai dengan ketentuan-ketentuannya dan tentunya ini berkah buat Pegadaian. Semua di Pegadaian mudah-mudahan ini menjadi berkah buat panjenengan semua. Gitu, ya, baiklah. Terima kasih Ibu atas tipsnya. Terima kasih untuk waktunya. Selalu jaga kesehatan Ibu. Kita doakan yang terbaik untuk Ibu, untuk Bapak Wali Kota juga, untuk Pak Hendy. Mudah-mudahan disertasinya bisa lancar juga Ibu untuk sidang disertasi. Amin. Doktoralnya juga. Dan tentunya mudah-mudahan Kota Semarang kita bisa tekan lagi kasus penyebaran COVID-19-nya. Ya, matur nuwun sekali lagi. Boleh tepuk tangan virtualnya untuk Ibu Krisetiana Hendra Prihadi. Matur nuwun Ibu sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, itu tadi ternyata banyak Seru hal ya? ya Pak, Iya. banyak hal ya. Maksudnya pendidikan itu bukan hanya ya udah pokoknya sekolah aja. Ternyata banyak gitu soft skill, hard skill yang bisa kita dapatkan di sekolah. Oleh karena itu kita memang harus mempersiapkan yang terbaik untuk anak-anak kita. Ya, harus kita persiapkan dengan matang. Nah, ya, itu dengan dia. baik. Sehingga anak-anak kita ini nanti sekolahnya juga bisa sesuai dengan harapan kita, mendapatkan sekolah yang baik. Tetapi kita juga nggak kepuntalan, nggak kepuntalan ya. Jadi kita tetap bisa
mengakomodir ya, potensi kan mengakomodir. sedih banget ya Pak ya kalau misalnya ternyata anak kita punya potensi tapi kita tidak bisa mengakomodir Ya, itu gitu betul, kan betul, ya. ya. Nah ini mumpung untuk Anda yang misalnya nih, aku belum punya anak, misalnya gitu. Nah sekarang saatnya nabung. Nah, betul, betul. Betul ya Pak Betul, ya? ya. Karena apa namanya siapa tahu misalkan, aku baru mau nikah tahun depan, apakah sudah waktunya untuk, ya sekarang saatnya gitu. Jadi nabungnya nggak mahal-mahal tiap bulan, Iya, gitu ya Pak ya. betul, betul. Oke baiklah, Bapak tapi yang menarik adalah tadi Bapak sempat mengatakan juga tentang pegadaian digital service ya Ya, Pak? Pegadaian Digital Service. Ya. Oke. Nanti mungkin kita akan lihat videonya, tapi sebelumnya saya akan memperlihatkan terlebih dahulu kepada sahabat Pegadaian yang ada di sini ya, bahwa nanti kita akan bagi, tadi kan saya udah bilang ya bahwa saya akan bagi-bagi hadiah, nggak saya sih Pegadaian ya, dan akan ada logam mulia baby gold ini yang ada di tangan saya nih. Nah ini bisa Anda dapatkan ya, pokoknya jangan kemana-mana dulu sampai dengan selesai dan pastikan Anda tulis absensi ya di QR code ataupun di link yang sudah dibagikan, karena ini bisa menjadi milik Anda. Ada door prize-nya nanti seperti ini. Oke, jadi ini akan menjadi milik Anda, tapi yang pasti jangan kemana-mana dulu. Menyenangkan sekali ya dapat logam mulia hari gini gratisan gitu kan ya. Oke, kalau gitu Pak, kita pengen tahu nih Pak tentang PDS gitu ya, atau Pegadaian Digital Service. Apa saja sih service yang ada di situ, dan bagaimana sih caranya nabung emas, gimana sih caranya cicil emas, gimana sih, nah ini caranya cicil perhiasan juga. Nah ini kan Bapak ya, tadi yang Bapak sudah share ke kita semua, beli emas mulai 0,01 gram, gimana caranya gitu ya Pak? Oke, kalau gitu kita akan langsung saksikan saja, ini dia video tutorial untuk Anda yang ingin memanfaatkan Pegadaian Digital Service. Silahkan. Kami sadar transaksi jasa keuangan dan investasi yang cepat, mudah, aman, serta praktis menjadi kebutuhan kamu saat ini. Dan untuk meningkatkan layanan, kini Pegadaian hadir dalam aplikasi Pegadaian Digital yang dapat dijalankan di smartphone kamu. Untuk menikmati layanan ini, download aplikasinya melalui Google Play Store untuk kamu yang memiliki smartphone Android, atau App Store buat kamu yang memiliki smartphone berbasis iOS. Ketik Pegadaian Digital hingga muncul icon aplikasinya, lalu ikuti petunjuk instalasi sampai selesai. Registrasi Pegadaian Digital dapat kamu lakukan langsung dari aplikasi. Caranya sangat mudah. Masukkan nama lengkap sesuai dengan KTP dan nomor telepon yang kamu gunakan untuk mendapatkan kode verifikasi. Masukkan kode yang didapat dari SMS untuk verifikasi. Kemudian masukkan alamat email untuk aktivasi login. Lanjutkan dengan menginput password. Sampai saat ini, proses registrasi sudah berhasil. Namun, agar dapat login ke dalam aplikasi, alamat email harus diverifikasi terlebih dahulu. Cek email kamu, kemudian klik tautan untuk aktivasi login akun. Selesai. Mudah kan? Sebelum melakukan transaksi, aktifkan terlebih dahulu akun nasabah kamu dengan memasukkan nomor CIF, Customer Information File, atau yang sering disebut nomor identitas nasabah. Cara ini dilakukan jika kamu sudah terdaftar sebagai nasabah Pegadaian sebelumnya. Lakukan langkah-langkah berikut. Pilih menu pengaturan. Pilih menu link CIF. Masukkan nomor CIF, nomor telepon, nama lengkap, nama ibu kandung, dan tanggal lahir. Ingat, semua data yang dimasukkan harus sesuai dengan data yang terdaftar di Pegadaian. Jika tidak, aktivasi akun Pegadaian Digital tidak akan berhasil. Jangan khawatir, jika tidak pernah bertransaksi di Pegadaian dan tidak memiliki nomor identitas nasabah atau CIF, kamu tetap dapat melakukan transaksi seperti pembukaan rekening tabungan emas, booking gadai, pengajuan pembiayaan usaha, dan lain-lain. Bersama Pegadaian. Untuk membuka rekening tabungan emas, ikuti langkah-langkah berikut. Pilih tombol Buka Tabungan pada halaman utama aplikasi Pegadaian Digital.
Isi formulir pembukaan rekening tabungan emas sesuai dengan identitas yang kamu miliki. Pilih lokasi outlet Pegadaian terdekat sebagai tempat pembukaan rekening sekaligus pengambilan buku tabungan. Berikan persetujuan pada halaman rincian administrasi. Pilih metode pembayaran. Kemudian ikuti instruksi pembayaran sesuai dengan metode yang dipilih sebelumnya. Kamu juga dapat melakukan transaksi tabungan emas lainnya seperti jual emas, beli emas, transfer emas, hingga cetak saldo emas menjadi emas batangan fisik. Pilih menu info harga emas untuk memudahkan kamu memantau harga emas setiap hari. Dengan membuka rekening tabungan emas secara otomatis, kamu akan mendapatkan nomor identitas nasabah CIF yang dapat kamu lihat di sampul buku tabungan emas ketika pengambilan di outlet Pegadaian. Pegadaian. Tuh, banyak ya ternyata yang bisa kita dapatkan dengan satu aplikasi ya, Pegadaian Digital Service. Begitu ya Pak Joko ya? Betul, betul Mbak Nisa. Aku juga punya loh Pak Joko. Oh iya. Oh, sudah menabung emas di Pegadaian Oke. Digital Service karena enak banget ya, bisa per berapa gram. Jadi misalkan punya uang 50.000, misalnya mau ditabung bisa gitu ya Pak ya. Nanti di gramasi ke emasnya berapa Betul, gram, betul. 0,0 berapa gitu. Ya. Jadi mudah sekali untuk Anda bisa menabung emas ya. Jadi nggak usah, tadi kan Pak Joko bilang 1 juta per gramnya, aduh saya nggak bisa nabung 1 juta sebulan misalnya gitu. Betul. Nggak harus itu, sedikit apapun kita bisa, nanti akan ada konversi ke gram emasnya gitu. Betul ya Mbak Pak? Nisa, ya tidak harus 1 juta. Ya. Kita punyanya 50.000, boleh tabung aja 50.000. Ya. Kita misalnya dari kita ibu-ibu ya, ibu-ibu biasanya kan dari belanja itu ada uang kembalian. Uang kembalian itu kalau misalnya kita melewati outlet, kita tabung di outlet. Tapi kalau misalnya enggak, ya kita kita tabung di PDS, kan kita bisa nabung lewat PDS juga. Iya. Jadi daripada uangnya nganggur misalnya beli apa yang tidak berguna gitu kan, lebih baik itu kita manfaatkan Iya, dengan betul. menabung di Pegadaian. Nah Gitu. itu jadi sekarang memang saatnya modern banget deh gitu kan Betul, ya, betul. tinggal download aja aplikasinya Pegadaian Digital Service, banyak sekali menu-menu yang bisa dan yang bisa Anda serve di situ gitu ya, dan gampang sekali, mudah sekali gitu, hanya untuk tinggal gini transfer, klik udah selesai gitu kan ya. Selesai, ya. Oke, baiklah. Nah, sekarang saya akan buka untuk Anda yang ingin bertanya. Dari tadi kayaknya udah banyak ya yang bertanya melalui chat. Nanti saya akan pilih gitu ya 3 penanya yang berhak mendapatkan masing-masing Rp250.000 berupa tabungan emas. Wah, lumayan banget tuh Rp250.000 ya. Oke, sekarang bisa kita lihat dulu pertanyaan-pertanyaannya, silakan. Nah, ini dia. Silakan untuk pertanyaannya. Mumpung ada Pak Joko di sini, kita ingin langsung dijawab oleh Pak Joko ya. Ya, siap. Oke, ini Anindya Dewianti. Selamat pagi Pak. Jika emas tahan inflasi dan lebih menguntungkan daripada investasi lain, apakah ketika kita memilih emas sebagai investasi masa depan kita, adakah kemungkinan resiko terburuk ketika kita memilih emas sebagai investasi masa depan untuk anak kita? Wah, ini kritis nih. Wah, ya. iya. Tetap yang namanya Betul, investasi betul. pasti ada resiko dong gitu. Gimana Pak Joko? Oke. Pertanyaan yang bagus ini Mbak Nisa. Mbak Anindya Dewianti ya. Ya. Terima kasih sudah memberikan pertanyaan yang bagus. Emas tahan inflasi dan lebih menguntungkan daripada investasi lain. Apakah kita memilih emas sebagai investasi masa depan kita? Ada kemungkinan resiko terburuk.
segala kemungkinan di dalam hidup ini akan ada, segala kemungkinan ada. Tapi pengalaman yang sudah itu menggambarkan bahwa nilai emas itu akan selalu naik. Misalnya saat ini turun, dalam rentang waktu 1 tahun itu ada fluktuasi, Mbak, ada fluktuasi harga. Tetapi kalau dihitung per tahun akan selalu naik ya. Jadi dalam artian investasi emas itu sangat-sangat menguntungkan. Ya. Dan kalau risikonya mesti ada, tapi itu risiko yang sangat-sangat kecil. Kan seperti tadi saya sudah sampaikan bahwa kalau investasi misalnya investasi tanah kayak gitu ya, atau kita pakai yang saham, itu kan untungnya besar, Mbak. Tapi kalau tanah, misalnya tanah, kita jualnya juga sulit, harus mencari peminat dulu, harus mencari yang apa namanya suka dengan tanah itu atau yang membutuhkan tanah itu. Tapi kalau emas kan enggak, Mbak. Jadi di samping liquid juga nilai dari emas itu akan selalu naik. Saya tidak apa namanya menyampaikan masih mesti naik, enggak ya. Tapi kalau investasi emas itu jangka waktunya panjang. Kalau misalnya ini saya contohkan, untuk investasi emas ini kan jangka panjang ya. Kalau jangka pendek kita mesti rugi. Kalau misalnya sekarang saya beli emas, terus seminggu berikutnya saya butuh uang dan kita jual, mesti rugi, mesti rugi. Ya, karena investasi itu instrumennya adalah untuk jangka panjang. Saya kira itu Mbak Anindya Dewianti. Terima kasih sudah memberikan pertanyaan. Itu Mbak Nesa. Iya, berarti berapa tahun ya Pak kita bisa mendapatkan keuntungan kalau investasi emas? Kalau investasi emas dalam 2 tahun sudah ada. Tapi kalau dalam 1 tahun itu paling kita kalau nggak rugi, yo BEP, bakbuk gitu misalnya. Tapi kalau dalam jangka waktu 2 tahun, 3 tahun, kalau pendidikan kan tadi kita ilustrasikan 5 tahun, itu sudah ada garansi, kita pasti akan ada untung. Keuntungan. Ya, ada keuntungan di situ. Oke, Itu, Mbak. begitu Mbak Anindya Dewianti, ya mudah-mudahan bisa menjawab. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Matiar Sitorus, apa sih yang menjadi faktor kenaikan dan penurunan harga emas ini? Mengapa emas ini naik hanya ketika ada sentimen negatif atau ekonomi sedang tidak baik aja? Apakah emas ini memang hanya cocok untuk pelindungan harta saja, bukan untuk meraih keuntungan? Ih, pertanyaannya Pak, kritis-kritis semua loh ini. Pertanyaan-pertanyaan yang kritis. Ya, ini kayaknya udah ahli investasi. Benar ini Pak. Iya. Matiar Sitorus ini sudah ahli investasi ini. Ya, dilihat dari pertanyaannya bagus. Jadi kritis banget ya. Jadi sentimen negatif dan ekonomi yang tidak baik itu mempengaruhi harga emas naik. Itu betul. Tapi tidak cuma itu saja, gitu ya. Jadi misalnya kita juga akan harga emas ini juga dipengaruhi oleh global. Misalnya dolar, nilai tukar dolar terhadap mata uang lain. Kalau dolarnya melemah, itu juga berimbas kepada harga emas ini. Demikian juga kalau misalnya di sana sini, misalnya ini kan baru ada Israel sama Palestina. Itu kan ekonomi global juga akan berpengaruh terhadap situasi global ini, dan itu juga akan mempengaruhi investor-investor yang akan ini untuk menyelamatkan risiko kredit kita, itu kita akan simpan emas. Kalau banyak investor yang simpan emas, otomatis kan nilai ekonomi atau nilai faktor ekonomi itu kan juga berpengaruh. Jadi ada demand dan supply. Kalau misalnya permintaannya naik, stoknya itu tetap, kan otomatis harganya naik, Mbak. Ya, itu yang sangat mempengaruhi, dan itu akan terus terjadi di yang kita alami ini. Jadi itu jawabannya itu. Emas bukan cuma untuk menyelamatkan kita, tapi juga
memberikan kita nilai tambah. Ya. Nilai tambah dalam artian keuntungan ya. Saya kira itu jawabannya. Iya, tinggal berapa tahunnya aja kita menabung gitu ya Betul, Bapak betul, ya, Mbak. seperti yang tadi Iya, sudah dibicarakan. betul. Baik, ada satu lagi, silahkan. Faiz, apa sih kelebihan membeli emas digital di Pegadaian dibanding di tempat lain? Soalnya sepertinya sudah banyak sekali platform yang menyediakan beli emas digital. Ya, betul. Sekarang gini, kan Pegadaian digital itu kan miliknya dari inovasi dari Pegadaian ya. Di tempat lain, beli di tempat lain juga nggak masalah sih, sepanjang itu bisa ada garansi keamanannya dalam berinvestasi. Misalnya ada di selain Pegadaian juga tidak masalah, tetapi harus diperhitungkan benar. Kita kan sebagai BUMN kita juga harus firm benar, dan kepercayaan masyarakat juga akan berpengaruh di sini, sehingga Pegadaian akan memberikan servis yang benar-benar baik. Sehingga kalau investasi di Pegadaian digital, kita sudah merasa kita sudah aman. Karena sekali lagi seperti yang saya sampaikan tadi, Pegadaian itu BUMN dan kita juga diawasi oleh OJK, kita nggak boleh sembarangan. Jadi tidak boleh sembarangan, misalnya dalam tanda kutip nanti kita membohongi masyarakat, enggak bisa, karena ada rule yang harus dipatuhi oleh Pegadaian. Sehingga menabung emas di Pegadaian digital itu sangat-sangat menguntungkan. Di samping itu kan kita nggak usah kemana-mana, kita sudah bisa klik dalam satu genggaman, kita bisa transaksi apa-apa. Itu Pak. Terima kasih Pak. Wah, begitu ya, pertanyaan-pertanyaannya luar biasa loh ini dari sahabat Pegadaian ya. Mudah-mudahan habis ini langsung download aja aplikasi Pegadaian Digital Service ya, karena tadi sudah dijelaskan sedemikian rupa apa saja keuntungan dari Anda mendownload ya aplikasi Pegadaian Digital Service. Dan yang enaknya adalah banyak kupon-kupon cashback dan segala macamnya gitu kan ya. Baik, betul, ada lagi atau tidak? Sudah? Sudah ya? Ini ada lagi. Ruslina, bagaimana strategi money management yang baik dalam investasi di emas ini biar cuan ya, melihat harga emas yang tinggi di masa pandemi, apa nggak rugi nih beli emas sekarang? Apakah ada kemungkinan emas akan turun setelah pandemi? Baik, terima kasih. Ini banyak yang kritis ya, banyak kritis ya pertanyaannya ya. Terima kasih Mbak Ibu Ruslina atau Saudara Ruslina atas pertanyaannya. Dalam berinvestasi emas, dalam berinvestasi khususnya emas ya, itu kita tidak usah menunggu harga naik turun, tidak usah. Karena apa? Kapan saatnya investasi dilakukan? Ya sekarang saja, sekarang sepanjang kita sudah mulai investasi, itu yang akan kita lakukan. Jadi sepanjang kita sudah punya, misalnya ini kan sudah punya uang untuk investasi, tetapi masih mikir kalau harga ini kan sedang tinggi, kita investasi enggak. Kan investasi harus dilakukan secepat mungkin. Kalau sekarang bisa investasi, kenapa harus ditunda besok gitu ya. Jadi semakin cepat semakin baik investasi. Kalau nanti ada penurunan, itu kan sifatnya tadi saya sampaikan, harga emas itu dalam 1 tahun itu fluktuatif, ada turun, ada naik, ada turun, ada naik. Tetapi kalau di rata-rata dalam 1 tahun, pasti ada kenaikan. Oke, gitu ya. Jadi nggak mungkin dalam 1 tahun itu turun terus, nggak mungkin ya Pak ya? Maksudnya kalau dilihat dari sejarah. Ya, tidak mungkin. Tapi gini, saya tidak menjanjikan atau tidak mengatakan harga emas itu selalu naik, enggak. Enggak, pasti ada naik turun. Ya itu tadi seperti yang saya sampaikan, fluktuatif. Tetapi kalau kita rata-rata dari awal tahun ke akhir tahun, mesti ada kenaikan. Dan itu yang membawa nilai emas itu sangat bermanfaat bagi kita. Oke. Gitu, Mbak. Terima kasih, begitu Mbak. Ibu Ruslina ya. Jadi kalau mau beli emas kapan? Sekarang aja gitu ya. Oke, ada lagi pertanyaannya? Oh sudah? Baik, sudah kalau begitu ya. Oke, baik. Nanti saya akan umumkan siapa 3 penanya terbaik yang akan mendapatkan masing-masing Rp250.000 berupa tabungan emas. Tapi jangan kemana-mana dulu karena sekarang saya akan berikan
hadiah lagi. Wah, ini Pegadaian luar biasa nih ya, bagi-bagi hadiahnya berupa Rp100.000 pulsa atau e-wallet. Nah, kita akan kasih kuis. Wah, ini kalau ada musik langsung gitu ya. Oke, sekarang kuis siapa cepat dia dapat. Jadi jawab di chat ya. Jawab di chat. Nanti saya akan di info oleh tim yang ada di sini. Siapa yang berhak mendapatkan hadiahnya. Oke, pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama, brand emas yang tersedia di Pegadaian kecuali A. Lotus Arki, B. UBS, C. Galeri 24, D. The Palace. Ayo jawab sekarang. Chatnya langsung naik tuh. Oke, brand emas yang tersedia di Pegadaian kecuali apa? Langsung naik. Langsung banyak ya. Ya, apakah sudah ada yang menjawab benar? Sudah ada yang menjawab benar? Oke. Jawaban Nanti yang ya? benar, Oh, jawaban yang benar adalah The Palace. The Palace. Oh, nanti ya kita umumin pemenangnya nanti ya. Oke, baiklah. Yang jawab The Palace doa aja gitu ya. Sekarang pertanyaan kedua. Deng deng deng. Siapakah? Ini saya nggak suka nih. Ini harusnya saya nih. Siapakah brand ambasador Pegadaian saat ini? A. Saskia Diameka, B. Yuni Syara, C. Indra Syafri. Tadi ini ada iklannya di awal ya. Atau D. Kolidi Asadil. Ayo jawab. Wah, brand ambasador Pegadaian saat ini tadi udah hadir iklannya ya di depan kita, di depan webinar tadi ya. Oke, sudah ada yang menjawab benar? Oke, kita close dan jawaban yang benar adalah Yuni Syara. Syara. Wah, tadi sudah ada iklannya ya Yuni Syara dengan menggunakan perhiasan. Karena bisa cicil perhiasan juga Bisa, ya Pak ya? bisa ya, cicil perhiasan bisa. Di Pegadaian Digital Service. Tuh kan Yuni Syara aja menjadi brand ambassador kita, pasti terpercaya ya. Oke, sekarang pertanyaan ketiga. Deng, pertanyaan berikutnya. Oh, 2 saja? Oh, satu lagi dari Pak Joko. Oh, oke. Langsung ditodong untuk memberikan pertanyaan. Pak Joko boleh nggak kasih satu pertanyaan, Pak? Oke, gampang sih pertanyaannya yang sudah saya sampaikan tadi. Fitur apa saja yang ada di Pegadaian Digital? Wah, banyak sekali ya Pak ya? Banyak sekali, tapi jawab silahkan bisa jawab 2 boleh. 2 ya, jadi 2 sebutkan 2 saja fitur yang ada di PDS atau Pegadaian Digital Service sekarang juga. Gampang itu. Gampang banget, tadi Gampang banyak banget. Tadi sudah sampaikan karena banyak sekali fiturnya. Udah mulai banyak, oke. Ya, stop. Oke, Pak, apa saja Pak fiturnya? Banyak. Ada cicil emas. Ada cicil emas, ada transfer emas. Transfer emas. Ada cicil perhiasan. Cicil perhiasan. Ada ini jual. Jual emas, ya. Jual emas, beli emas. Beli emas, sudah banyak. Transfer ke rekening emas. Ya, ya Pak ya. Banyak sekali yang apa namanya. Tapi tadi saya 2 saja ya. Ya, jadi 2 aja. yang menjawab 2 dari sekian banyak ya. itu. Oke, kan siapa cepat ya dapat tadi bilangnya ya. Oke, baiklah kalau begitu. Sekarang kita bisa umumkan tidak ya pemenang kuisnya? Oh, penanya dulu. Baik, sekarang kita akan umumkan siapa penanya terbaik yang masing-masing mendapatkan tabungan emas senilai Rp250.000. Penanya terbaik kita hari ini adalah Ya, ini dia Anindya Dewati, Matiar Sitorus dan Faiz. Ya. Selamat kepada Anindya. Berhak mendapatkan tabungan emas senilai masing-masing Rp250.000 ya. Selamat. Enak banget sih. Itu makanya jangan pernah lewatkan webinar dari Pegadaian karena banyak sekali hadiahnya ya. Oke, sekarang kita umumkan yang kuis ya. Oke, sekarang apakah sudah siap untuk pemenang kuis? Belum? Baik. Tadi kita akan, sudah saya bilang ya bahwa kita akan bagi-bagi ini.
apa namanya, ini adalah door prize kita hari ini, ya kan, door prize kita hari ini. Jadi ada logam mulia baby gold. Kalau begitu kita akan langsung aja, ini sistemnya adalah lucky wheel, ya. Oke, ada promo-promo ya Bapak ya? Oke, coba mungkin bisa ditunjukkan lagi slide untuk promo-promonya. Selama acara sampai seminggu ke depan kayaknya ya? Ya, sampai seminggu ke depan. Nah, sampai seminggu ke depan mungkin biar agar lebih jelas bisa ditunjukkan saja. Yang slide terakhir Mas. Slide terakhir dari Pak Joko. Seminggu ke depan terhitung dari tanggal? Sekarang, 17 hari ini. sampai 23. Oke, baiklah. Jadi dari tanggal 17 Juni sampai 23 ada promo apa ya? Oke, boleh di-share untuk promonya. Ini dia, enak ya kalau misalkan di Pegadaian Digital Service ini, makanya jangan sampai lupa untuk download aplikasi ini di Pegadaian Digital Service karena gak mudah sekali untuk bisa mengoperasikannya ya, dan pastinya banyak sekali keuntungannya gitu kan. Oke, bisa ditunjukkan slide terakhir dari Pak Joko? Atau pemenang kuis? Oh oke, sudah ada, ternyata sudah ditentukan pemenang kuisnya. Boleh ditunjukkan pemenang kuis? Berhak mendapatkan Rp100.000. Selamat untuk Pri Endi Aryawan, Azizia Karimasari, dan Harley Windy C. Haris. Wah, selamat ya. Selamat. Ini mendapatkan Rp100.000 berupa pulsa atau e-wallet ya. Pri Endi Aryawan, Azizia Karimasari, dan Harley Windy C. Haris. Selamat untuk pemenang. Jangan lupa untuk konfirmasi ya, di chat lagi ke tim kami di Pegadaian untuk bisa mendapatkan hadiahnya. Oke, apakah sekarang kita bisa menunjukkan promonya? Belum? Atau mau langsung lucky wheel? Oke. Nah, untuk mendapatkan door prize logam mulia baby gold, untuk Anda yang tadi sudah mengisi absensi. Ini, ada satu lagi. Nah, ini yang tadi sebelum ini. Nah, ini dia promo kita dari tanggal sampai dengan tanggal 23 Juni. Jadi ada buka tabungan emas ya, itu ada diskon buka rekening. Ini harusnya di screen capture aja karena ada kode-kode promonya ya. Jadi buka tabungan emas itu ada diskon 20%. Lalu top up tabungan emas ini diskon hingga 250.000 ya, pakai kode promo itu rencana nabung ya. Terus cicil emas juga ada diskon uang muka Rp100.000. Oke, dengan kode promo rencana mulia. Dan gadai tabungan emas ada gold back ya, hingga ini kayak cashback, ini gold back gitu ya. Gold back Rp500.000. 500.000 ya, 500.000 pakai kode promo rencana gadai. Ini di screenshot aja karena ada kode-kodenya yang harus dimasukkan. Nanti mudah sekali di Pegadaian Digital Service tuh ada. Apakah Anda memiliki kupon gitu ya? Nah, itu langsung taruh aja kode voucher kita gitu ya. Sampai dengan tanggal 23 Juni 2001. Ayo screenshot. Screenshot ini lumayan banget, saya mau memanfaatkan untuk top up tabungan emas. Wah, kalau diskonnya sampai dengan 250.000 kan lumayan ya. Oke, yuk udah di screenshot? Udah di screenshot sahabat Pegadaian? Kalau sudah, baik, kita akan menuju ke Lucky Wheel. Oke deh, kita ke Lucky Wheel. Siapa yang berhak mendapatkan logam mulia baby gold? Silahkan bisa dimulai Lucky Wheel-nya. Jadi untuk Anda yang sudah absensi, pasti namanya akan masuk nih di Lucky Wheel ya. Oke, kita akan putar-putar Lucky Wheel-nya. Ayo doa yang kencang, siapa tahu dapat logam mulia ya. Oke, putar. Stop, oke, Edi Setiawan. Selamat Bapak Edi Setiawan berhak mendapatkan baby gold logam mulia. Wow, luar biasa.
Selamat Bapak Edi Setiawan. Wah, ini sorak gembira rezeki dia. Oke, satu ya. Satu saja ya untuk Lucky Wheel kita. Ada 3. Wah, luar biasa. Generous sekali ya. Yang namanya Pegadaian memang luar biasa. Yuk kita putar lagi. Kalau tadi sudah ada Bapak Edi Setiawan, sekarang ada putar. Dan selamat untuk Vina Rizky Lutfiana. Vina Rizky Lutfiana. Selamat Anda mendapatkan door prize kita untuk hari ini. Baiklah, ada logam mulia Baby Gold. Dan satu lagi dari Pegadaian Kanwil 11 Semarang. Deng dereng dereng, siapakah yang berhak mendapatkan logam mulia Baby Gold? Kita yang terakhir. Selamat, bukan selamat lebaran ya, itu sudah kemarin ya. Sekarang selamat untuk Faiz. Yeay, luar biasa Anda berhak mendapatkan. Oh, Faiz tadi udah dapat hadiah. Faiz, ini azas kebersamaan ya Faiz ya. Oke, nggak apa-apa Faiz. Jangan ngambil semuanya ya. Kita harus berbagi kepada orang yang belum mendapatkan hadiah ya. Tuh, inilah adilnya. Jadi kita emang bisa siapapun bisa keluar namanya ya. Oke, yuk lanjut, putar lagi sekali lagi. Ya, Faiz udah riang gembira. Oh, Faiz nggak boleh maruk ya. Tadi udah dapat hadiah. Oke. Iya, yuk siapa nih yang dapat hadiahnya? Logam mulia terakhir, logam mulia Baby Gold dari Pegadaian. Selamat untuk Hikmah Istiharoh. Boleh? Siap udah ya? Wah, namanya aja udah ngerjek nih. Hikmah Istiharoh. Wah, ini karena rajin istiharoh, rajin berdoa, makanya langsung dapat hadiah ya Pak ya. Luar biasa, selamat ya untuk para pemenang, nanti pasti akan dihubungi oleh tim dari Pegadaian Kanwil 11 Semarang. Baiklah kalau begitu, luar biasa obrolan kita dan juga hadiah-hadiahnya sudah kita berikan semuanya. Bapak mungkin bisa memberikan closing statement boleh untuk sahabat Pegadaian? Oke, terima kasih Mbak Nesa. Sahabat-sahabat Pegadaian yang saya hormati, saya cintai, dalam merencanakan pendidikan untuk sang buah hati, kita harus merencanakan sedini mungkin. Dalam berinvestasi, itu juga harus kita lakukan secepat mungkin pada saat kita punya dana. Jadi tidak usah nunggu besok dan kapan-kapan tidak usah nunggu. Jadi kalau bisa hari ini investasi, kenapa harus nunggu besok? Seperti yang saya tadi sampaikan bahwa kalau kita tidak punya rencana, hidup kita itu akan ya gitu-gitu aja lah. Kalau kita tidak memulai sesuatu yang langkah awal, rencana itu sebagai suatu wacana saja. Dan kalau kita tidak melaksanakan rencana dengan baik, maka rencana atau tujuan rencana itu tidak akan tercapai. Gitu Mbak Nisa. Jadi mari kita mulai investasi kita, investasi dalam bentuk emas ya tadi ya, dengan sekarang juga, dan untuk lebih praktisnya kita bisa mendownload Pegadaian Digital Service. Saya kira itu Mbak Nisa, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih Pak Joko. Wah, Sama-sama. kalimat yang sangat menohok adalah jangan jadikan rencana jadi wacana ya. Ada orang bijak mengatakan pada saat kita bermimpi dan kita ungkapkan itu akan menjadi komitmen. Jadi pada saat kita mimpi, kita menginginkan sesuatu, ya setinggi apapun ucapkanlah ya, karena itu akan menjadi komitmen. Komitmen yang dikerjakan akan menjadi kerja. Kerja yang dikerjakan dengan komitmen akan menjadi kenyataan. Jadi mudah-mudahan apa yang kita share di webinar investasi emas atau inspirasi emas ini pada pagi hari ini sampai dengan siang bisa memberikan satu manfaat kepada sahabat Pegadaian dan juga kepada kita semua. Dan mari
mari kita menabung emas dari sekarang, ya mari kita berinvestasi emas dari sekarang melalui Pegadaian Digital Service. Akhirnya saya Nessa Gozal pamit undur diri, jangan sampai lewatkan webinar-webinar lainnya dari Pegadaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu untuk kita semua. Selalu ingin bersama, dekat dengan dia, tak menghabiskan waktu tanpa tersisa. Berharap dia terus temani aku hingga buat diriku tersadar. Aku wanita yang sedang jatuh cinta, ingin membawanya ke dalam hidupku selamanya. Aku wanita yang sedang jatuh cinta, harap dia bersayang. Aku rasa kegelisahan datang, tak menentukan rasa itu ada. Kegundahan pun melanda, kalau dia ada ataupun tiada. Hidupku tampak sempurna tanpa ada celah di hadapan dirinya. Oh, yang ku puja, aku wanita yang sedang jatuh cinta, ingin membawanya ke dalam hidupku selamanya. Aku wanita yang sedang jatuh cinta, harap dia bersayang. Aku rasa kegelisahan datang, tak menentukan rasa itu ada. Kegundahan pun melanda,